Saya pikir tidak demikian karena ada dua pendekatan sebenarnya melihat keberadaan Israel di tengah-tengah semesta ini. Pendekatan keagamaan itu universal sifatnya, bahwa kebencian banyak umat di dunia, ya, tidak hanya Islam, atas perilaku pola tindak dari pemerintah Israel. Oke. Baik Israel begitu sewenang-wenang terhadap Gaza, terhadap Palestina dan sebagainya, yang kebetulan juga mayoritas di Palestina itu adalah umat Islam, ya. Kita juga tidak bisa membenci Israel sebagai suatu bangsa karena di Israel itu ada sejarah keagamaan yang kuat. Di situ juga lahir nabi-nabi, para umat manusia, termasuk juga nabi-nabi umat Islam, ya. Tetapi yang kita menolak adalah perilaku pemerintah. Dan Tapi itu penolakannya baru penolakan sekarang. itu secara kebangsaan sudah dideklarasikan oleh Bung Karno bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kita menolak bangsa-bangsa melakukan penjajahan terhadap bangsa lain, bahwa manusia, bangsa itu harus independen ada di permukaan bumi ini karena fitrahnya, karena givennya yang Allah ciptakan bahwa kita punya kebebasan. Nah, ketika kebebasan direnggut dan merampas hak-hak dasar masyarakat sebagai manusia atau suatu bangsa, maka Bung Karno dulu mencetuskan penolakan terhadap itu dan mendukung Palestina sebagai suatu negara, ya. Dan itu tentu berujung kepada tidak adanya hubungan bilateral, tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia, ya. Jadi kalau kita ingin menolak keberadaan Israel, ya, dalam konteks ini, kita jangan tolak dalam pendekatan emosional, tapi adalah melalui traktat internasional dan konvensi internasional. Bagaimana mungkin sebuah negara yang tidak punya hubungan diplomatik, tidak ada hubungan bilateral dengan Indonesia, lalu dia bisa masuk ke dalam wilayah Indonesia. Ini kan merampas kedaulatan Indonesia. Untuk itu selagi belum ada hubungan diplomatik, ya, antara Indonesia, negara Indonesia dengan negara Israel, maka tidak satupun paspor Israel boleh masuk ke tanah Indonesia. Kedaulatan bangsa ini di atas semua kekuatan. FIFA itu is nothing bagi kedaulatan bangsa. Apalagi ini sudah menyangkut dengan norma, dengan remedium kebangsaan yang disebut pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan itu bagian dari konstitusi. Presiden melanggar konstitusi bisa di-impeachment. Bahwa ini komitmen kebangsaan, bahwa siapapun negara yang menjajah negara lain itu bertentangan dengan konstitusi kita dan preambul kita. Jadi kita jangan memberikan dispensasi terhadap kedaulatan. Sekali satu bangsa, satu organisasi atas nama organisasi, atas nama olahraga atau atas nama lain masuk ke wilayah Indonesia tanpa, ya, ada kesepakatan, tanpa ada hubungan diplomatik, maka ini akan menjadi presiden buruk bahwa kita mulai dijajah oleh bangsa lain. Kalau Israel dipaksakan masuk, bahwa Israel mulai menjajah bangsa Indonesia. Dan kita tidak mau itu terjadi. Maka keberadaan Israel itu harus ditolak karena tidak punya legalitas masuk, tidak punya permit dia bisa masuk ke sini. Bagaimana dia bisa masuk ke Indonesia? Ya, apakah itu dispensasi, apakah itu karena FIFA? FIFA itu is nothing bagi kedaulatan bangsa ini. Bagi keterlukaan umat Islam, keterlukaan bangsa ini terhadap penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh Yahudi, oleh Israel kepada bangsa Palestina, dan at least itu sebagai manusia yang punya eksistensi yang harus dihargai keberadaannya. Dan kita tidak mau ikut-ikutan untuk mendorong kejahatan-kejahatan kemanusiaan itu terjadi. Apalagi orang-orang bangsa-bangsa melakukan kejahatan itu masuk ke wilayah Indonesia dan mengibarkan benderanya, menyanyikan lagu kebangsaan. Artinya apa? Kalau itu terjadi, kita mengakui keberadaan bangsa Israel itu di tanah negeri tercinta ini. Dan ini akan menjadi polemik, akan menjadi turbulensi politik besar kalau itu dilakukan. Bangsa ini nggak boleh dibodohi dengan skala argumentasi
non politik, karena seluruh kehidupan ini berkaitan dengan politik. Ya, keberadaan bangsa ini adalah dalam pendekatan politik. Orang masuk ke republik ini tentu harus punya legalitas. Jadi apa yang telah dilarang oleh konstitusi, ya, itu juga harus dihargai oleh semua bangsa, semua manusia. Nggak bisa disandingkan dengan apple to apple antara LGBT dengan kebencian masyarakat, kebencian bangsa ini terhadap penjajahan. Karena LGBT tidak membunuh orang, tapi ini merampas hak asasi manusia, merampas hak asasi kebangsaan suatu negara. Lalu itu kita berikan masuk dia ke dalam Republik Indonesia yang ditolak dari puluhan tahun. Karena apa? Karena sikap perilaku pemerintah Israel yang jauh dari sifat yang memanusiakan manusia. Dan kita juga harus waspada. Jangan-jangan orang-orang yang memberikan fasilitas untuk masuk itu bagian dari Yahudi. Bagian dari Israel itu sendiri mencoba memprovokasi bangsa ini agar bangsa ini dijajah oleh Israel. Dan orang seperti ini harus diwaspadai. Sikap dari PDIP itu kan merujuk kepada sikap Bung Karno. Kalau dulu eranya Bung Karno itu puluhan tahun yang lalu punya keberanian yang besar mengambil satu sikap politik atas penolakan kepada Israel. Apalagi hari ini bahwa PDI berkembang tumbuh ya sebagai penjaga demokrasi dan kemanusiaan, pasti saya yakin bahwa terhadap konstitusi yang telah dirumuskan menjadi acuan bersama konsensus nasional bahwa semua bentuk penjajahan dan bangsa-bangsa yang menjajah bangsa lain dan bangsa-bangsa yang merampas kemanusiaan itu tidak layak untuk membangun komunikasi atau berhubungan dengan Indonesia. Dan saya yakin Presiden pasti menolak. Karena bahwa ini tidak lagi menyangkut soal keagamaan, tapi ini juga menyangkut soal kebangsaan. Karena ini soal masalah kebangsaan, masalah semua suku bangsa, bahwa kita bersepakat bahwa Israel haram datang ke Republik Indonesia. Bali memutuskan untuk menolak. Yakin, kalau Bali aja berani dengan tegas gubernur yang menolak, mungkin seluruh provinsi di Indonesia ini akan menolak Israel. Karena Israel ini adalah musuh bersama, tidak hanya orang Islam, tapi orang-orang yang punya nurani atas kemanusiaan. Baik. Dan malahan kita harus mulai berpikir dalam satu kesatuan. Bangsa-bangsa seperti Israel ini apakah masih perlu ada di tengah semesta ini? Harus kita pikirkan ke depan demikian.